Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Sabda Sadik hari ini diberi tema Yesus dari garis keturunan Raja Daud. Sebelum memulainya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami boleh mendengarkan Sabda Sadik, kiranya Roh Kudus memimpin untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Alkitab hari ini terambil dari kitab Yesaya 11 ayat 1-2. Saya akan membacakannya. Judul perikop dari kitab Yesaya 11 ini adalah Raja Damai yang akan datang. Yesaya 11 ayat 1, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Yesaya 11 ayat 2 dikatakan, roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Saya coba mengambil beberapa referensi dari kitab Sabda. Nubuatan dari Nabi Yesaya ini adalah tentang kelahiran Yesus yang digambarkan sebagai berikut. Yesaya memberikan gambaran yang indah tentang dunia baru, masa depan yang diperintah oleh Sang Tunas, yaitu Yesus Kristus. Dalam bahasa Ibrani yang dikatakan di sini Netzer atau tunas mungkin merupakan akar kata dari kata Nazaret. Yesus disebut sebagai orang Nazaret yang bisa berarti orang dari Nazaret atau orang dari tunas. Dia akan timbul sebagai tunas dari tunggul Isai. Isai yaitu ayah dari Daud. Pada waktu itu, tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang Israel yang terluput. Ini dikatakan di dalam Yesaya 4 ayat 2. Dan akan menjadi pemimpin dunia yang dipulihkan kepada kesejahteraan, kebenaran, dan kebaikan. Awal penggenapan nubuat ini terjadi 700 tahun kemudian setelah Yesus Kristus lahir. Sedangkan penyelesaiannya masih menantikan kedatangannya yang kedua kali. Di dalam Yesaya 9 ayat 7 dikatakan, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Di dalam Yesaya 11 ayat 2 dikatakan, Mesias akan diurapi secara luar biasa oleh Roh Kudus supaya dapat melaksanakan kehendak Bapa dan membawa keselamatan penuh bagi bangsa-bangsa. Supaya melaksanakan keselamatannya, Mesias juga akan membaptis dan mengurapi para pengikutnya dengan Roh Kudus. Ini adalah tuntutan penting dalam karya penebusan yang berlangsung terus-menerus. Mengenai pengurapan Mesias ini berkaitan dengan sifat dan keunggulan rohaninya. Mesias dipenuhi dengan Roh Kudus dan berbagai karunia rohnya yang dilukiskan. Ini kita bisa lihat di dalam Yesaya 11 ayat 2. Di sana dikatakan ada Roh Tuhan Allah, ada hikmat, ada pengertian, ada nasihat, ada keperkasaan, dan pengenalan takut akan Tuhan. Kepenuhan dari lukisan ini adalah tanpa tandingan dalam Alkitab. Ketujuh unsur karunia ini menandakan kelimpahan dari karunia itu. Demikian juga kita anak-anak Allah yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat umat manusia. Ketika kita menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, apakah kita sudah menyediakan tempat di hati kita, hati yang bagaikan tanah yang gembur dan subur, dan siap untuk ditumbuhi tunas yang akan berbuah dengan lebat. Mari kita dengan segala kerendahan hati di momen menyambut kelahiran Yesus Kristus ini, kita mengevaluasi di tahun 2024 apa saja yang sudah kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita menyambutkan kelahiran Tuhan Yesus dan tahun 2025 yang akan datang ini dengan penuh harapan, berjalan senantiasa bersama Tuhan Yesus, Sang Raja Damai. Demikian Sabda Sadik hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.